tentang jabatan yang saudara pegang pada saat itu? Paham. Apakah saudara memahami dan mengerti tentang fungsi manajemen sebagai seorang kepala unit? Memahami. Tolong sebutkan salah satu fungsi manajemen. Oke, siap. Berarti saudara paham fungsi manajemen, salah satu diantaranya adalah monitoring atau controlling. Kemudian kedua, yang selanjutnya, apakah saudara tahu perkara ini terjadi atas dasar apa? Tidak tahu. Perkara ini bisa muncul ke permukaan atas dasar apa? Saudara tidak tahu. Tahu setelah ada Ya, apa yang terjadi dengan perkara ini? Penyalahgunaan kredit atau penyalahgunaan kewenangan? Penyalahgunaan kewenangan. Kemudian apakah fungsi teller dengan CS itu sama? Berbeda. Artinya teller tersendiri, kemudian CS pun tersendiri. Apakah CS bisa suatu ketika menjadi teller? Bisa. Berarti suatu ketika CS apabila diperlukan bisa menjadi teller. Bisa menjadi teller. Dalam hal apa itu? Urgensinya seperti apa? Apabila tellernya masuk, dia tanya bisa. Oke. Tadi di dokumen yang ditunjukkan oleh saudara jasa bahwa SPH itu dibuat oleh CS kemudian ditandatangani oleh saudara sebagai kepala unit. Apakah teller juga bisa berlaku seperti itu? Tidak bisa. Tapi fungsi CS bisa menjadi teller. Tadi saudara bilang CS bisa menjadi teller suatu ketika kan gitu. Berarti teller bisa jadi CS tidak? Bisa. Yakin bisa ya? Kemudian apabila dokumen yang diajukan oleh nasabah kemudian data-datanya dikumpulkan oleh CS, siapa yang berwenang untuk memutuskan pengucuran dana pinjaman? Unit, kepala unit ya. Apakah kepala unit memiliki PIN atau password? Siapa saja yang boleh memegang PIN atau password kepala unit? Mohon diulangi. Mantri atau hanya mantri? CS tidak bisa, teller tidak bisa, karena saksi yang kemarin menyatakan bahwa yang memegang password itu boleh siapa saja. Begitu. Oke, jadi hanya mantri ya, CS tidak bisa, teller pun tidak bisa. SPH yang dibuat oleh CS kemudian seyogianya ditandatangani oleh kepala unit. Apabila kepala unit tidak menandatangani SPH yang dibuat seperti dokumen yang tadi ditunjukkan, kemudian suatu ketika diketahui ada fraud atau kecurangan, apakah kepala unit ikut bertanggung jawab? Tadi kepala unit bilang bahwa mungkin saja tidak ditandatangani karena kepala unit lagi di luar atau ada urusan yang lain, ya. Tapi kan pengucuran dana tetap terjadi dengan cara kepala unit melakukan hubungan by phone, katakanlah begitu. Nah, artinya kepala unit harus ikut bertanggung jawab dengan adanya kecurangan kalau misalkan SPH itu tidak ditandatangani karena diketahui oleh kepala unit. Oke. Kemudian berdasarkan data bahwa di tahun 2012 khususnya di tahun 2016
mohon izin, di tahun 2015 untuk KUR itu mencapai 526,32%. Artinya BRI dalam hal ini BRI Perumahnya mengalami pencapaian yang signifikan, yang bagus. Menurut saudara, pencapaian ini dihasilkan oleh kinerja salah satu karyawan atau seluruh karyawan BRI dari mulai karyawan yang terendah sampai kepala unit? Hanya satu orang yang berprestasi, padahal yang dinilai adalah BRI-nya, bukan orang perorangannya. Setuju tidak kalau saya bilang begini, bahwa BRI Perumahnya di tahun 2015 mengalami pencapaian untuk KUR di 526,32%. BRI Parung Panjang berprestasi. Saudara setuju tidak? Ya? Tidak. Hanya nanti saja. Berarti kalau begitu BRI Parung Panjang hanya dijalankan oleh menteri. Kan ini timbul, Pak. Mohon izin saksi, ini timbul. Artinya keberhasilan BRI, ya keberhasilan BRI itu dicapai oleh seluruh kinerja daripada karyawan. Keberhasilan BRI, saya ulangi. Kalau tiba-tiba di BRI ini didapati satu hal yang katanya merugikan BRI, kira-kira bertanggung jawab siapa? Apakah seluruh timur atau hanya satu orang? Jadi jangan sampai keberhasilannya seluruh BRI, tapi pada saat ada hal yang menunjukkan kecurangan atau ya hal yang merugikan BRI, itu hanya satu orang yang dituduh. Kalau terjadi seperti itu, kira-kira yang bertanggung jawab siapa? Kalau terjadi kecurangan, apakah yang disalahkan atau yang menjadi tanggung jawab adalah teller, CS, atau Pak Unit saja, atau mantri saja, atau seluruhnya? Bisa jawab. Ya? Ya. Jadi sepakat ya bahwa keberhasilan dari itu merupakan hasil kerja timur. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak menunjukkan keberhasilan, yang bertanggung jawab siapa? Artinya timur juga yang harus bertanggung jawab ya. Saudara saksi, di tahun atau di masa periode saudara menjabat sebagai kepala unit, tadi di depan saudara menyatakan bahwa tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan. Ya betul begitu ya. Tadi saya ini catat ya, bahwa saudara menyampaikan di tahun 2010 sampai 2015 itu tidak ada permasalahan di BRI yang saudara kepalai, yang mana pada saat itu CS-nya adalah saudara Samsul. Betul. Terima kasih ya.